Ibu bikin gebrakan lagi nih, menciptakan suatu produk yang merupakan hasil olahan dari hasil panen hidroponik, khususnya untuk sayuran daun ya. Betul. Nah, ini kan merupakan gebrakan atau gagasan yang menurut saya Bu ya, cukup inspiratif nih, untuk para praktisi hidroponik yang skala hobis yang mulai ingin menanamkan nilai bisnis di hobinya. Betul nggak Bu? Betul. Nah. Harus hidroponik. Kenapa harus hidroponik? Karena hidroponik itu kita tidak menggunakan pestisida kimia semprot. Yang membahayakan untuk tubuh kita adalah kan pestisida semprot ya Kang ya. Nah ini jadi lebih healthy food ya mungkin kategorinya. Jadi temanya ini sahabat Mutiara, hasil olahan panen sehat. Betul. Gitu. Jadi kalau micinnya masuk nggak nih Bu? Tidak. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi dengan saya Yohan ya. Kali ini untuk Jelajah Tani episode kali ini kita berada di Purwakarta ya, khususnya di salah satu greenhouse yang dikelola langsung oleh Sri Kandinya Purwakarta yang sangat mencintai dan ingin memajukan pertanian Purwakarta. Bu Eni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Eni, sekarang ini kita lagi di mana ini? Kita lagi ada di pusat pertengahan kota dan satu-satunya greenhouse yang ada di pertengahan kota, yaitu bertempat di Jalan Veteran. Alamatnya di Jalan Veteran dan ini punya pondok pesantren Al Muhajirin. Menarik nih, pondok pesantren agribisnis. Nah ini tujuannya apa? Membuat para santri juga menjadi entrepreneur kah untuk di bidang Oke. Nah Bu Eni, berbicara tentang agribisnisnya pondok pesantren ini, apakah untuk sistem ruang lingkup untuk agribisnisnya hanya ini saja? Tidak. Atau dari Al Muhajirin ini kita itu program pertama adalah pesantren mandiri pangan. Jadi mandiri pangan ini adalah seluruh pesantren itu sudah mengkonsumsi, mengedukasi dan sudah bisa merawat tanaman, khususnya di pertanian, pertanian horti lah ya. Dan untuk tempatnya sendiri kita terbagi menjadi 3 lokasi. Yang pertama di sini adalah hidroponik. Kemudian yang kedua itu ada di kampus 2 itu ada kurang lebih sekitar 4.000 meter Kang Yohan, tapi lebih ke konvensional. Dan untuk yang agribisnis yang tingkat menengah ke atas khususnya di perkebunan durian dan yang lainnya itu ada di kampus 5 daerah Wanayasa, itu kurang lebih sekitar 5 hektar. Wah, nanti kita ke sana nih durian juga. Iya, boleh. Kapan-kapan lah. Bu Eni nih yang bosnya atau yang mengelola atau yang mengkoordinir semua ini. Bu Eni ya? Iya. Alhamdulillah saya diamanahi oleh Bapak Kiai dan Ibu Ketua Yayasan untuk mengelola khususnya di bidang pertanian. Ya, emang luar biasa Sri Kandi satu ini. Teringat sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu ya Bu Eni. Iya betul. Bu Eni ini yang saya lihat waktu itu tuh betul-betul merupakan salah satu penggagas urban farming ya Bu di Purwakarta. Yang berbasis budidaya hidroponik waktu itu ya. Nah itu saya lihat itu Bu Eni itu fokus banget dengan program hilirisasinya tuh. Bikin pelatihan hidroponik di mana-mana, pembinaan di mana-mana, kemudian juga workshop ya. Nah sekarang ini yang saya bikin kagum lah ya. Ibu bikin gebrakan lagi nih, menciptakan suatu produk yang merupakan hasil olahan dari hasil panen hidroponik, khususnya untuk sayuran daun ya. Betul. Nah, ini kan merupakan gebrakan atau gagasan yang menurut saya Bu ya, cukup inspiratif nih, untuk para praktisi hidroponik
yang skala hobis yang mulai ingin menanamkan nilai bisnis di hobinya. Betul nggak, Bu? Betul, betul sekali. Nah, yang kita jadi saya mungkin sahabat Mutiara semuanya penasaran ini awal idenya dan produknya seperti apa, ya kan, pemasarannya, cerita lah, Bu. Oke, sedikit cerita garis besarnya mungkin ya. Jadi jangan garis besar, garis kecil, panjang sampai mau besok pagi. Panjang, lebar, keseluruhan. Ya, silakan. Oke, alhamdulillah untuk di Purwakarta sendiri saya juga diamanahi sebagai ketua komunitas hidroponik Purwakarta. Untuk satu kabupaten di Facebook sendiri anggotanya kurang lebih sekitar 1.700 sampai 1.800 anggota. Dan itu buat saya adalah suatu prestasi dan waktu yang tidak singkat, lama, dan alhamdulillah di sini saya diamanahi untuk berbicara tentang pasar. Kita kalau berbicara tentang pertanian itu hilirnya. Betul. Jadi dari hulu ke hilir itu kita harus sudah mulai diperhatikan. Untuk secara edukasi saat ini sudah banyak sekali pemuda-pemuda yang expert, yang sudah bisa menguasai, dan di sini saatnya saya mencari pasar dan membidik bagaimana cara meningkatkan omset atau value dari para petani ini. Karena petani hidroponik basicnya itu ada di pertengahan kota, dan kita memang agak sedikit sulit. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita sudah membuka pasar secara online. Kita mengikuti tren, Kang Yohan. Trennya kita kan lebih kepada digitalisasi. Dengan gitu kita membuat pasar online. Alhamdulillah sudah berhasil. Dan itu pun para anggota kita zona. Maksudnya? Di zona itu tidak semuanya menanam selada, tidak bisa menanam kangkung, karena hidroponik itu kan terbatas, dan tidak bisa satu anggota itu menanam semua tanaman. Apalagi dengan lubang tanam. Betul, karena kita memang dibutuhkan adalah 3K, continue, kuantitas, dan quantity, gitu kan. Nah itu quality ini yang harus kita perhatikan, karena kita tidak bisa merawat semuanya, karena berbeda-beda itu tadi untuk hama dan lainnya perawatannya. Nah dari situ saya sudah mulai membidik beberapa selain pasar digital atau online, ada juga yang disebut dengan kita kerjasama dengan beberapa restoran yang terbesar mungkin di Purwakarta. Satu hari ini untuk selada ini kurang lebih sekitar 15 kilo. Jadi saya mengakomodir semua para petani hidroponik untuk ditampung. Iya, saya off taker juga. Kecuan harus tetap kecuan ya. Berarti sahabat Mutiara untuk wilayah Purwakarta nih ya. Boleh. Kalau misalnya memang masih ingin mulai nih, silakan menghubungi Bu Eni di nomor bawah ini. Di kontak ini di kontak ini. Pemasarannya memang sudah cukup lah ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk berarti demand sudah kebentuk. Nah, itu kalau misalnya untuk ininya kayak untuk kebutuhannya masih agak susah, masih kurang apa gimana? Jadi gini, pasar kita itu kan masih bisa dibilang gambling ya, belum jelas. Karena itu tadi pasarnya kita belum jelas. Jadi untuk petani sendiri produktivitasnya naik turun, masih fluktuatif. Nah, ini tugas saya adalah mencari bagaimana supaya pasar itu bisa continue kita kerjasama. Makanya kita sudah berbadan hukum sudah membuat CV, Kang Yohan. Itu pun CV-nya bukan nama pribadi saya, tapi nama komunitas. Oke, siap. Nama komunitas. Nah, berkaitan dengan itu tadi, jadi saya tuh ditekan dan harus nge-push bagaimana cara mencari relasi untuk rekanan kerjasama supaya petani di kota ini lebih kontinu, lebih istiqomah mungkin ya. Oke, berarti pemasarannya sudah, berarti kita sekarang nih pengen lihat nih, inilah produknya ya. Ibu apa nama ini, Bu? Simping? Oh, iya betul, ini simping. Simping sayuran? Iya, vegetable. Jadi untuk simping sayuran ini apakah memang harus hidroponik? Di sini PR saya yang kedua adalah meningkatkan
nilai untuk sayuran itu sendiri. Ya. Jadi saya ke anggota yang akan kerjasama dengan tim kami itu harus ada beberapa grade. Ada beberapa kriteria ya? Kriteria, mulai dari size-nya, HST-nya, kemudian bobotnya, kemudian juga apa ya namanya packagingnya packaging dari tanamannya itu. Nah itu saya bagi menjadi 3 grade, grade A, B, dan C. Untuk yang A kita masuk ke pasar retail ataupun kepada rumah makan. Kemudian yang grade B itu masuk kepada pasar konvensional atau ke online. Dan yang grade yang 3 masih layak pakai, layak dimakan, tetapi kita tidak layak untuk masuk ke pasar. Nah, di situ saya memutar otak, gimana caranya. Akhirnya saya juga dapat keluhan dari beberapa orang tua yang selalu mengeluh anak saya tidak suka sayuran, anak saya tidak suka sayuran. Nah, di sini saya mengkombinasikan makanan atau cemilan khas Purwakarta dengan menggunakan sayuran. Ini sayuran dari hidroponik. Oh ya, hidroponik, dan memang harus hidroponik. Harus hidroponik. Kenapa harus hidroponik? Karena hidroponik itu kita tidak menggunakan pestisida kimia semprot. Yang membahayakan untuk tubuh kita adalah kan pestisida semprot ya Kang ya. Nah ini jadi lebih healthy food ya mungkin kategorinya. Jadi temanya ini sahabat Mutiara, hasil olahan panen sehat. Betul. Gitu. Jadi kalau micinnya masuk nggak nih Bu? Tidak. Wah berarti generasi micin nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Karena kita temanya healthy food, jadi hanya menggunakan garam saja. Garam saja. Dan santan gurihnya mungkin santan, berarti main di situ saja. Betul. Oke, kalau yang membedakan nih dari simping-simping biasa sama simping ini apa Bu? Selain dari healthy foodnya apa karena memang ada sayuran atau gimana? Iya, karena kita sayuran. Selain pewarna dari untuk makanan ini selain diambil pewarna, kita juga tidak hanya mengambil airnya, tetapi dimasukkan semua dengan ampas-ampasnya, dengan serat-seratnya kita masukkan supaya apa? Di sini terkandung semua vitamin yang ada di sini. Yang kedua, kita tanpa MSG. Dan yang ketiga, kita tanpa minyak. Karena dibakar. Oh dibakar, betul. Kolesterol aman tuh. Aman. Jadi yang punya penyakit ada di duduk jantung aman nih sahabat Mutiara ya. Iya, kita benar-benar healthy food sih. Jadi keresah, berarti awal idenya dari keresahan ya, dari seorang ibu yang anaknya mungkin yang susah. Iya, betul. Makan sayur, mungkin bisa dibantu dengan ini, atau mungkin ada beberapa sahabat Mutiara yang memang tidak begitu menyukai cemilan sayur ya Bu ya. Bisa memulai mencoba menyukai sayur dengan cemilan simping vegetable ini ya Bu ya. Oke, nah sekarang karena Ibu sudah menjelaskan ini, berarti sahabat Mutiara ini udah ngeliat, wah berarti kalau skala hobis ini ada nilai sisi bisnisnya ya kan Bu? Ada. Nah, pasti nih dari yang awalnya sudah mulai ibaratnya vakum, kemudian akan mencoba karena inspiratif ya, akan mencoba kembali ataupun yang pemula nih. Nah biasanya kita agak sedikit lah, maaf ya Bu, balik ke 4 tahun yang lalu lah. Menurut Ibu nih, sepengalaman Ibu, rata-rata kendala apa saja sih yang sering dihadapi oleh seorang pemula lah ya, dalam budidaya hidroponik ini? Yang pertama itu adalah edukasi, jelaskan. Oh iya. Sekarang kan sudah banyak sekali YouTube, sudah banyak sekali sosial media untuk kita belajar. Tetapi dulu ya. Betul, zaman saya 10-11 tahun yang lalu susah banget gitu kan, kita nggak ada rekanan untuk kita sharing. Nah, tetapi masalahnya di sini mereka itu pemula, khususnya untuk yang saat ini, mereka tidak mau bertanya. Sehingga mengakibatkan saya sebagai praktisi di pertanian hidroponik khususnya, saya selalu mengeser, jangan terlalu berpatokan kepada yang susah dulu. Karena ibaratnya pemula itu kan lagi sedang-sedangnya semangat. Nah, mereka tuh tidak mau mencoba kepada yang jenis sayuran. Pasti ke buah. Kayak pasti cabai, cengkeh, dan itu kan luar biasa hamanya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka tidak istiqomah karena adanya kegagalan sebelum masa panen. Udah ngedrop duluan. Betul, ngedrop duluan, patah hati lah ya. Itu yang pertama. Kecewa. Yang kedua, modal. Mereka selalu berkaitan dengan harus dengan menggunakan paralon, harus dengan menggunakan instalasi yang oke. Padahal kita bisa mulai dengan sistem Wix yang modalnya minim, hasilnya maksimal. Itu masalah yang kedua. Yang penting niat lah ya. Betul. Dan yang ketiga adalah tetap ke pasar. Nah, itulah pasar.
Awal 1, 2, 3 kali kita bisa bagi-bagi dengan tetangga. Lama-lama kita bingung kan. Nah ini kemana kita butuh modal dan itu pun memang harus dipertimbangkan. Nah di sini saya itu menyiapkan komunitas ini adalah untuk lebih banyak sharing, lebih banyak kita interaksi. Apa sih masalah di lapangan? Dan itu sudah saya kikis. Saya sudah kikis, ayo kita gabung, ayo kita bersama-sama, kita membesarkan Purwakarta di khususnya sektor pertanian. Dan alhamdulillah 11 tahun juga saya sudah tetap dan tidak mau pindah ke lain hati, tetap ke MTJ sih. Bisa ya lah. Terus Bu, nah karena MTJ tadi Ibu ngomongin perusahaan kami ya. Nah, kan berarti ini agak nyinggung ke pupuk nih. Ini sengaja nih. Saya mau nanya, Ibu kalau misalnya, nggak usah dosisnya nggak usah ya Bu ya, cuman mungkin ini sebagai sharing saja. Biasanya Ibu menggunakan untuk sayuran daun ini untuk racikan AB mixnya itu berapa bahan biasanya Ibu pakai? Saya itu karena dituntut untuk hasil panen cepat. Ya, gitu. Betul. Jadi di sini kan karena yayasan ya, saya di Al-Muhajirin ya khususnya. Jadi banyak sekali tamu-tamu Kang Yohan ke sini yang studi banding dari pesantren-pesantren lain, kemudian juga dari luar kota yang studi banding ke sini. Kita edukasi mereka. Dan saya menggunakan untuk racikan yang ada di sini khususnya sayur itu adalah yang 7 racikan. Oh, berarti mungkin PPM-nya juga pasti agak main tinggi ya. Betul. Dan itu nggak kaleng-kaleng, saya 10 hari menggunakan PPE nutrisi 7 racikan, itu hasilnya ada di belakang kangkung yang baru 10 hari sudah siap panen. Dan itu memang kita push pada tanggal 15 kita nanti ada tamu. Oh, pantas. Oke, bahannya apa aja? MAP, MAP, MKP, kemudian Flex G lah iya Flex G, Kalnit, sama mungkin Vitoflex. Iya, betul. Kang Yohan lebih expert. Ya, segas aja. Makanya paling ya Bu ya. Iya, betul. Nah memang inilah Bu ya, jadi memang banyak ya, mungkin kalau misalnya 2 tahun nggak tahu ya kalau sekarang. Cuma sekarang masih ada beberapa praktisi hidroponikers ya yang berbicara mana sih racikan yang bagus tuh yang mana sih. Jadi sebenarnya mereka terlalu fokus padahal permasalahan di hidroponik bukan hanya racikan saja ya, masalah air baku segala macam. Nah cuman kalau menurut saya Bu ya, kalau untuk ketika para praktisi hidroponik itu bertanya mana racikan bagus, sebenarnya semua racikan itu bagus. Betul. Ya. Selama racikan itu memenuhi minimalnya 12 unsur hara kebutuhan tanaman ya. Itu baik secara jenis tanamannya, varietasnya dengan dosis yang tepat dan seimbang. Artinya seimbang di sini, tepat dan seimbang ini adalah ketersediaan satuan unsur hara itu dapat sinergi meningkatkan penyerapan unsur hara tanaman yang lainnya. Bukan sebaliknya, malah menghambat ketersediaan satu unsur hara, menghambat penyerapan tanaman akan beberapa unsur hara lainnya. Kalau menurut saya begitu untuk sahabat Mutiara. Jadi jangan wah harus ini enggak gitu. Yang penting selama tujuannya itu insya Allah lah bagus ya Bu ya. Selain itu juga Kang Yohan, untuk pemula sendiri mereka itu tidak mau gagal. Kalau saya lihat mereka tidak mau gagal, tidak mau mencoba, dan lebih banyak mendengarkan referensi dari luar. Betul. Itu yang mereka mau untuk pemula sendiri. Karena khususnya kalau menurut saya tidak usah 7 racikan, 3 racikan pun kita bisa sebetulnya. 3 racikan pun bisa. Karena jangan berpatokan saya harus 7 racikan yang di sana bagus. Betul di sana bagus. Mungkin mereka lebih sesuai dengan air baku, dengan suhu, dataran tinggi. Kita tidak bisa harus mendengar referensi dari luar, sedangkan betul kita juga di sini berbeda. Mungkin dia di dataran tinggi, kita di dataran rendah. Nah, yang saya lihat itu memang mereka itu untuk yang pemula kenapa sering banyak gagal itu karena takut gagal sebetulnya. Jadi lebih pada yang beli yang sudah jadi gitu kan. Mungkin nggak itu salah sih. Saya punya teman Sri Kandi nih. Itu di lapangan sih, di lapangan seperti itu. Luar biasa. Oke, Bu Eni. Satulah pesan untuk para hidroponikers. Ya, baik itu sekali ini ya atau yang baru mulai atau mau ini silakan. Ada nggak pesan-pesan atau apalah gitu sebagai penutup nih. Kalau untuk pemula jangan berpikir kepada kita pasar dulu. Kalau kita, yang penting coba dulu. Kalau kita mencoba, kita pasti akan ada pasar. Insya Allah, Allah itu sudah memberikan kita porsinya masing-masing. Kalau kita berkaitan tentang pasar, kita nggak akan move on. Kita akan terus jalan di tempat. Untuk yang sudah berjalan, mulailah menjadi petani yang mandiri, petani yang cerdas, petani yang edukasi. Karena sejatinya petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Luar biasa. Oke, sahabat Mutiara ya, jika dirasa nih jelajah tani kali ini bermanfaat ya, coba di-share di seluruh media media sosialnya sahabat Mutiara ya. Kemudian jangan lupa
subscribe NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya. Tetap jaya pertanian Indonesia. Salam Mutiara.